Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk pelajaran sejarah Indonesia. Nah, untuk hari ini materinya sudah berganti. Kalau sebelumnya kita sudah membahas kebangkitan nasional, kali ini kita akan membahas tentang sejarah Indonesia. Nah, kalau memang backgroundnya yang ada suara-suara ayam, dimaklumi ya, karena ini kan lagi di rumah. Oke, nah untuk materi kita adalah mengenai kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Kita mulai. Jangan lupa doa sebelum belajar supaya pelajaran kita hari ini menjadi berkah, kemudian bisa menjadi amal ibadah sehingga kalian mampu meraih cita-cita kalian yang lebih baik nanti ke depannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minaz sholihin. Amin. Oke. Memiliki mimpi untuk sukses merupakan salah satu proses dalam kehidupan. Jadi kalau kalian punya mimpi itu sudah proses kehidupan. Sedangkan mampu mewujudkan mimpi menjadi kenyataan merupakan kesuksesan yang hakiki. Jadi tidak hanya mimpi. Kalau mimpi kalian bisa kalian wujudkan, maka itulah yang disebut dengan sukses. Wujudkan mimpimu dengan membuat persiapan yang matang, dan salah satu cara membuat persiapan yang matang dengan kesungguhan dalam belajar. Oke. Kita lanjutkan. Latar belakang pendudukan Jepang. Jadi ada beberapa latar belakang mengapa Jepang itu melakukan pendudukan ya. Kalau Jepang namanya pendudukan sama dengan imperialis. Yang pertama itu adalah restorasi Meiji. Restorasi Meiji itu adalah perubahan kekuasaan dari shogun atau militer menjadi kekuasaan imperialis. Jepang menjadi negara industri saat itu sehingga mereka menjadi negara imperialis yang tujuannya adalah untuk mencari bahan industri dan juga untuk mendistribusikan hasil industrinya. Kemudian yang kedua latar belakangnya adalah ambisi menguasai dunia, karena Jepang pernah mengalahkan Rusia yang notabene adalah bangsa Eropa, yang selama ini kita tahu bahwa yang selalu menang perang itu bangsa Eropa. Ternyata bangsa Asia mampu mengalahkan bangsa Eropa. Inilah yang membuat Jepang semakin berambisi untuk menjadi penguasa dunia. Untuk menguasai dunia, Jepang harus bisa menguasai Asia. Maka yang dilakukan pertama kali adalah menyingkirkan Amerika Serikat yang ada di Asia, tepatnya di Asia Pasifik, Kepulauan Hawaii di Pearl Harbor. Makanya tanggal 7 Desember 1941 pangkalan militer Amerika Serikat pun dibom. Jepang tahu bahwa Amerika Serikat pasti akan balas dendam, maka Jepang mencari wilayah lain untuk memperoleh dukungan agar apa? Agar Jepang bisa mengalahkan sekutu. Salah satunya adalah wilayah Indonesia. Tanggal 11 Januari 1942, Jepang tiba di Indonesia pertama kali di Tarakan. Kalau dulu di Kalimantan Timur ya, kalau sekarang sudah di Kalimantan Utara semenjak pemekaran. Dan Kalimantan Utara merupakan provinsi terakhir di Indonesia. Kemudian Jepang pun mengalahkan Belanda. Setelah kalah, dibuatlah sebuah perjanjian Kalijati. Nah, perjanjian Kalijati ini isinya adalah bahwa Indonesia diserahkan oleh Belanda kepada Jepang. Perjanjian Kalijati dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 1942. Oke, selanjutnya. Nah, setelah sampai atau sudah menguasai atau berhasil mengalahkan Belanda, bukan berarti bangsa Indonesia serta-merta bisa menerima Jepang. Maka, supaya bisa diterima, Jepang pun membuat cara untuk mencari simpati rakyat Indonesia. Yang pertama, Jepang memberikan janji kemerdekaan. Jadi katanya kalau Indonesia mau membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua atau Perang Asia Pasifik atau Perang Asia Timur Raya itu sama ya, itu akan diberikan janji kemerdekaan. Kemudian yang kedua, Jepang mengaku sebagai saudara tua atau kakak dari Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia itu boleh digunakan, bahkan dijadikan sebagai bahasa resmi ketika ada upacara, kemudian ketika di sekolah dan ketika ada acara-acara formal, bahasa Indonesia itu boleh digunakan. Namun juga harus bisa menggunakan bahasa Jepang. Oke, kemudian yang ketiga, bendera Indonesia itu boleh dikibarkan pada masa pendudukan Jepang, namun harus di samping bendera Jepang. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya juga boleh dikumandangkan. Namun setelah lagu kebangsaan Jepang, itulah cara Jepang untuk mencari simpati rakyat Indonesia sehingga rakyat Indonesia merasa tidak dijajah oleh Jepang. Selanjutnya setelah diterima di Indonesia, kemudian ya kita bahas soal dulu ya. Serangan yang dilancarkan ke Angkatan Laut Amerika Serikat oleh Jepang ke Pearl Harbor terjadi pada tanggal, ayo jawaban yang mana? Silakan tulis jawabannya di WA Group. Jadi dijedah dulu videonya, tulis jawabannya di WA Group. Oke, silakan.
Nah, sudah ya, udah tahu jawabannya? Ya, jawabannya bisa dilihatlah nanti ya, saya salahkan atau saya benarkan di WA group. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi materi kita, yaitu gerakan propaganda Jepang. Setelah diterima di Indonesia, Jepang pun sudah mulai membuat gerakan-gerakan untuk memperoleh dukungan Indonesia agar menang melawan sekutu. Yang pertama adalah membuat gerakan 3A, yaitu Jepang sebagai pemimpin, Jepang sebagai pelindung, dan Jepang sebagai cahaya Asia. Nah, ini mengalami kegagalan. Kenapa? Karena ketuanya yang bernama Samsudin itu ternyata kurang famous atau kurang terkenal, sehingga rakyat Indonesia kurang tertarik untuk bergabung dalam gerakan 3A, dan ini gagal. Kemudian yang kedua diganti menjadi Putera, Pusat Tenaga Rakyat. Nah, kalau tadi Samsudin kurang terkenal, kali ini tokohnya adalah 4 serangkai yang semuanya terkenal, yaitu ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Namun karena mereka terlalu terkenal, bahkan mereka terlalu nasionalis, terakhir gerakan ini juga gagal. Kenapa gagal? Karena mereka lebih mengutamakan kepentingan Indonesia daripada kepentingan Jepang. Kemudian yang ketiga, Java atau Jawa Hokukai, yang artinya adalah orang Jawa berbakti kepada Jepang. Yang menjadi ketuanya adalah Insinyur Soekarno, dan ini berhasil karena Insinyur Soekarno itu salah satu tokoh nasionalis yang sangat anti dengan bangsa Eropa. Trauma ya, kita sudah berpuluh-puluh tahun dijajah oleh bangsa Eropa, sehingga sudah saatnya lah Indonesia harus bisa bangkit dan bisa mengalahkan bangsa Eropa. Nah, Java Hokukai ini atau orang Jawa berbakti kepada Jepang ini, segala hal yang dimiliki orang Jawa itu diserahkan kepada Jepang. Bahkan anak laki-lakinya, anak perempuannya, harta benda semua diserahkan kepada Jepang untuk mendukung kemenangan Jepang melawan sekutu di Perang Asia Pasifik, Perang Asia Timur Raya, ataupun Perang Dunia Kedua. Nah, itu gerakan propagandanya. Kemudian Jepang juga mendirikan sebuah gerakan Islam ya, memberi atau mencari simpati masyarakat Islam, karena memang di Indonesia mayoritas beragama Islam. Didirikanlah yang namanya Majelis Islam A'la Indonesia yang terkenal dengan Masyumi. Oke, itu dia untuk gerakan propaganda Jepang. Sekarang kita masuk gerakan semi militer. Jadi Jepang itu mendirikan gerakan semi militer, artinya bahwa rakyat Indonesia ada beberapa golongan tertentu yang dilatih untuk militer, tapi bukan berarti dia jadi tentara, tapi dia hanya sebagai pembantu prajurit ya. Yang pertama itu adalah Senindan, barisan pemuda. Jadi pemuda inilah yang membantu tentara Jepang dalam Perang Pasifik. Yang kedua adalah Keibodan, yaitu barisan pembantu polisi. Jadi mereka membantu para polisi untuk bisa menaklukkan sekutu. Kemudian Fujinka ini barisan wanita, jadi para wanita juga dilatih militer. Kemudian yang ketiga Heiho, barisan pembantu prajurit. Kemudian yang kelima ada Gakuhotai, barisan pelajar. Ini seperti kalian sudah diajari militer, bahkan di sekolah itu diutamakan pendidikan militer pada masa pendudukan Jepang. Kemudian yang terakhir adalah PETA, yaitu pembela tanah air. Ini adalah organisasi Jepang yang pada akhirnya memberontak kepada Jepang dan bersifat radikal kepada Jepang. Oke, itu dia untuk gerakan semi militer. Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang, Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah kemiliteran. Wilayah kemiliteran yang pertama itu adalah wilayah kemiliteran yang berada di Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi, dan dipimpin oleh tentara ke-25 oleh Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat ke-25 itu memimpin di Pulau Sumatera, pusatnya Bukit Tinggi. Yang kedua, Angkatan Darat ke-16 itu memimpin Pulau Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Dan yang ketiga adalah Tentara Angkatan Laut ke-2 yang memimpin wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, pusatnya di Makassar. Oke, itulah 3 wilayah kemiliteran pada masa pendudukan Jepang. Kita masuk apa-apa sajakah yang menjadi kebijakan Jepang. Yang pertama itu adalah Romusa, kerja paksa, kalau dalam bahasa Belandanya Rodi. Nah, cara Jepang membuat rakyat Indonesia itu mau melaksanakan Romusa adalah dengan memberikan gelar sebagai pahlawan kerja apabila meninggal. Jadi kalau meninggal rakyat Indonesia dalam keadaan Romusa, dia mendapat gelar sebagai pahlawan kerja. Kemudian yang kedua adalah Seikirei. Seikirei ini adalah sebuah upacara dan merupakan lambang dari kepercayaan masyarakat Jepang, yaitu kepercayaan Shinto,
menyembah agama atau menyembah dewa matahari ya. Jadi Seikre ini adalah upacara penghormatan kepada dewa matahari dengan cara membungkukkan badan ke arah timur. Makanya bangsa Jepang itu nggak boleh bangun setelah matahari terbit. Jadi mereka harus bangun sebelum matahari terbit. Makanya mereka terkenal sebagai negara dewa matahari, kemudian terkenal sebagai negara disiplin karena mereka harus bangun sebelum matahari terbit. Begitu matahari terbit mereka sudah rapi, sudah bersih, sudah bersiap dan hanya tinggal menghormat, kemudian langsung menjalankan aktivitas mereka. Kemudian yang terakhir, membentuk badan Chosangin atau badan pertimbangan pusat. Nah, ini dia beberapa kebijakan dari Jepang. Oke, kita latihan soal yuk. Salah satu tokoh pemimpin Putera Pusat Tenaga Rakyat adalah A. Ahmad Subarjo, B. Kiai Haji Mas Mansur, C. Soekarni, D. Iwakusuma Sumantri, E. Muhammad Yamin. Oke, silakan jawab di GCR lah, di GCR. Di WA grup lagi, jeda videonya langsung jawab. Jawabannya akan saya beritahu di WA grup. Jadi siapa yang benar saya akan beritahu jawabannya. Oke, silahkan. Nah, kita lanjutkan kembali. Akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi akhirnya Jepang pun berakhir dari Indonesia. Ada beberapa hal kita akan bermain tanggal di sini. Yang pertama itu adalah tanggal 6 Agustus 1945. Hiroshima dibom oleh sekutu. Nah, janji sekutu dilaksanakan ya. Kemudian yang kedua 9 Agustus Nagasaki dibom sekutu juga. Kemudian tanggal 14 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat. Tanggal 15 Agustus Sultan Syahrir mendengar bahwa Jepang sudah kalah melalui radio bawah tanah karena radio Indonesia sedang dikuasai oleh Jepang. Kemudian mereka mendatangi Soekarno dan Hatta dan meminta agar Indonesia segera merdeka. Hanya Soekarno dan Hatta tidak mau. Sehingga tanggal 16 Agustus terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Jadi Soekarno dan Hatta diculik di bawah pimpinan Sudan Kosinggih, dibawa ke Rengas Dengklok yang merupakan salah satu markas peta. Di sana mereka diancam jika tidak memerdekakan akan dibunuh. Kemudian karena mereka tidak bisa memberikan keputusan, Yusuf Kunto pun pergi ke Jakarta menjumpai Ahmad Subarjo, dan Ahmad Subarjo pun mau menjadi penjamin untuk memerdekakan Indonesia. Dan tanggal 17 Agustus kita pun akhirnya merdeka. Nah, itulah latihan ataupun materi kita. Jadi untuk latihan kita langsung ke Google Form. Tapi ingat, cara latihannya itu soal-soalnya saya ambil dari buku paket yang sudah kalian beli tapi masih semester yang pertama. Semester pertama tentang pendudukan Jepang. Nanti di Google Form saya hanya tinggal tulis angka 1. Berarti kalau pertanyaan nomor 1, kamu tinggal buka pertanyaan nomor 1 di buku kamu. Kemudian optionnya saya buat A, B, C, D, E. Jadi kamu tinggal lihat optionnya yang ada di buku. Maka kamu pilih yang mana. Nah gitu. Jadi dia dikerjakan di Google Form, tapi kalian melihat soal dan juga kunci jawabannya, option-optionnya apa-apa saja itu dari buku. Jadi di Google Form kamu hanya tinggal memilih A, B, C, D, E, jawaban yang paling benar. Oke, dikerjakan hanya 1 kali. Kenapa? Karena kalau 2 kali, yang pertamalah yang saya ambil nilainya. Oke ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.